Saudara, sejauh mana upaya penegak hukum melacak dan menangkap buronan kakap koruptor Joko Chandra? Pemeriksaan juga sudah digelar terkait dugaan pelanggaran wewenang di internal Kejaksaan. Apa saja temuannya? Kita bahas bersama Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Hari Setiono. Selamat malam, Pak Hari, Pak Kapus Penkum. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salam sehat untuk kita semua. Salam sehat Pak Kapus Penkum. Pak Hari, saya ingin bertanya Pak Hari, terkait dengan pernyataan Jaksa Agung yang menyatakan bahwa sesungguhnya red notice atau kalau kita bahasa awamnya adalah surat untuk menunjukkan DPO, daftar pencarian orang, atau surat yang menunjukkan bahwa orang tersebut buronan, itu tidak pernah dicabut oleh Kejaksaan Agung. Betul demikian? Ya, baik. Perlu kami jelaskan ini Pak Aiman atau Mas Aiman dan untuk seluruh masyarakat Indonesia, bahwa mekanisme di dalam penerbitan red notice itu didahului dengan penetapan daftar pencarian orang. Kita semua mengetahui bahwa terhadap perkara atas nama terpidana Joko Sugiarto Chandra itu sesuai dengan putusan peninjauan kembali nomor 12 PK/Pitsus/2009 tanggal 11 Juni 2009. Ketika jaksa eksekutor akan melaksanakan putusan tersebut, karena di dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana selama 2 tahun terhadap terdakwa, sehingga jaksa melaksanakan eksekusi tersebut, ternyata yang bersangkutan tidak ditemukan di Indonesia. Oke. Sehingga kami mengajukan red notice melalui Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri dan akhirnya dipenuhi oleh International Police. Itu tahun 2009 ya Pak? Lion pusatnya, Layong ya, 2009. Baik. Jadi tanggal 10 Juli 2009, red notice kontrol telah tercatat di kantor pusat NCB di Perancis, yaitu nomor A1897/7/2009. Nah, sepanjang yang kami ketahui, ketika seorang DPO sudah tercatat di dalam red notice, maka tidak ada jangka waktu sampai kapan itu dihapus, Ya. kecuali apabila yang dimintakan tadi itu berhasil ditangkap, tertangkap, atau barangkali mendapat informasi dengan bukti yang sesuai ketentuan hukum, misalnya yang bersangkutan meninggal dunia, maka catatan red notice tersebut bisa dimintakan untuk dihapus. Ya, pada Saya kira faktanya, demikian, Mas Aiman. betul Pak, terima kasih atas penjelasannya. Meskipun pada faktanya adalah tahun 2014 seperti yang disampaikan oleh Menkumham Yasona Lawli, bahwa red notice itu sudah tidak berlaku lagi karena tidak diperpanjang oleh Kejaksaan Agung. Dan kemudian surat itu juga beredar Pak, bahwa ada permintaan keterangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham kepada polisi yang menyatakan bahwa ada surat yang menyatakan bahwa DPO atau red notice ya terhadap Joko Chandra itu tidak berlaku lagi sejak 2014 karena tidak diperpanjang oleh Kejaksaan Agung. Bagaimana duduk masalahnya? Ya, apa yang disampaikan tadi, kami tidak mengetahui apakah ada pihak lain yang menerbitkan surat kepada Kementerian Hukum dan HAM yang menginformasikan tentang apa yang disampaikan Mas Aiman tadi, yang mengatakan bahwa sejak tahun 2014 red notice tersebut sudah terhapus dalam sistem karena tidak adanya permintaan perpanjangan dari Kejaksaan. Oke. Kalau tidak salah demikian tadi ya. Betul, tadi Pak. sudah saya sampaikan Mas Aiman bahwa sepanjang buronan yang kami mintakan untuk dilakukan bantuan penangkapan terhadap Interpol
belum tertangkap, tadi sudah saya sampaikan lagi, belum ditangkap, maka tentu red notice tersebut masih berlaku. Kami kan yang memohon, Pak. Kami kan yang meminta ini, Mas Iman. Ketika yang meminta, yang mengajukan permohonan tersebut belum pernah meminta untuk dihapus, atau saya mungkin tidak mengetahui ada jangka waktu, maka tentu red notice tersebut masih tetap berlaku. Harus dibedakan antara red notice barangkali dengan cegah atau cekal. Ya, dari imigrasi. Pak, kita buka-bukaan Pak, karena memang sudah terbuka di media. Di antaranya adalah majalah Tempo yang kemudian menuliskan bahwa pada kurun waktu sekitar 2014, pihak kejaksaan ditelepon oleh salah seorang pejabat dari Divisi Hubungan Internasional Kepolisian yang menyatakan bahwa mau diperpanjang nggak DPO atau red notice terhadap Joko Chandra. Saya konfirmasi nanti ke Bapak. Lalu kejaksaan menjawab diperpanjang. Meski pada faktanya hilang red notice-nya. Benarkah informasi itu, Pak? Ya, saya kira informasi itu sudah sangat terbuka. Bahkan di media sosial juga sudah digambarkan ada perjalanan atau kopi surat-surat itu. Tetapi mohon maaf karena kode suratnya adalah rahasia, tentu kami tidak bisa menyampaikan itu. Tetapi karena itu sudah tersebar luas di media sosial, dan saya kira masyarakat Indonesia yang melihat itu bisa membaca, maka sebenarnya itulah yang terjadi. Bapak membenarkan itu, Pak? Pak Kapus Penkum membenarkan kejadian itu ya, Pak? Kopi yang Pak ada di media sosial, ya artinya saya sampaikan tadi, kalau kami karena kode suratnya adalah R, berarti kan rahasia. Ya. Artinya kami tidak berani menyampaikan kecuali kepada yang dituju. Nah, apa yang sudah beredar luas di masyarakat tadi, yang seperti saya sampaikan, tentu harus diklarifikasi juga dengan yang mengeluarkan itu atau menge-share itu apabila memang ternyata benar. Nah, saya kira seperti itulah. Tadi sebagaimana saya sampaikan tadi, kami tidak pernah meminta untuk menghapus atau tidak memperpanjang, dan nyatanya memang sampai hari ini kami masih mencari dan yang bersangkutan belum berhasil kami tangkap. Gitu, Mas. Poinnya adalah Pak, apakah benar sempat dihubungi pada waktu 2014 untuk mempertanyakan apakah red notice ini diperpanjang atau tidak atas nama Joko Chandra? 2014 saya kira kami belum konfirmasi ya. Mungkin yang dimaksud 14 kali ya, 14 April 2020 kali ya. Kan dicopotnya ini tahun 2014. Atau 2014 yang dimaksud Mas Aiman. Betul, Pak. Ya. Ini belum jelas informasinya, Pak ya? Bagaimana yang saya sampaikan tadi, ya belum jelas. 2014 disampaikan tadi katanya gara-gara sudah 5 tahun, tadi kan disampaikan begitu ya. Gara-gara sudah 5 tahun maka terhapus dalam sistem karena tidak diperpanjang oleh kejaksaan. Kira-kira kan begitu informasinya. Betul. Ya, jadi saya jelaskan tadi, saya ulangi bahwa sepanjang itu belum tertangkap, maka kami masih memerlukan yang bersangkutan tercatat dalam red notice. Intinya semua masih tetap akan dicari, meskipun sempat lepas status buronnya pada 2014 dan baru kemudian, koreksi kalau saya salah Pak, baru kemudian ditetapkan kembali pada tanggal 27 Juni 2020. Artinya ada kejanggalan di sini Pak Kapus Penkum? Ya, jadi begini Mas Aiman, saya jelaskan dulu ya. Saya sampaikan tadi bahwa yang red notice terdaftar di IPSJ itu tahun 2009 atas dasar permintaan kami di tahun 2009. Ya. Nah, ketika yang bersangkutan belum berhasil ditangkap atau tertangkap, maka red notice tersebut masih berlaku sampai dengan yang bersangkutan berhasil ditangkap, tertangkap, atau mungkin yang bersangkutan meninggal dunia. Nah,
tadi yang dikatakan terakhir, ada permintaan DPO, kalau tidak salah tadi ya, yang tanggal 27 Juni tahun 2020, itu didasarkan atas adanya KTP baru yang terbit tanggal 8 Juni 2020. Oke. Nah, karena ada KTP baru tersebut yang inisialnya Joko Sugiarto Chandra, yang alfabetnya tidak menggunakan huruf kapital DJ tetapi menggunakan huruf kapital J, maka tentu kami kejaksaan tidak mau kecolongan. Siapa tahu ini orangnya sama dengan yang dimaksud red notice di tahun 2009. Sehingga kami langsung mengambil langkah untuk meminta kepada imigrasi, kami tetapkan dulu ini orang sebagai DPO, kemudian memberitahu kepada imigrasi supaya orang ini bisa dihambat ketika dia melakukan kegiatan menggunakan transportasi yang melintas melalui pemeriksaan imigrasi. Oke, saya konfirmasi Pak, ini menarik ya Pak. Saya kira itu Mas Aiman, jadi di 2020 itu baru Pak. Baru, iya. Saya konfirmasi lagi Pak, sekali lagi Pak. Jadi bahwa status DPO, status buronan terhadap Joko S. Chandra dengan nama DJ, itu yang lama, itu tetap berlaku. Namun kemudian karena muncul KTP baru dengan Joko S. Chandra, Joko Sugiarto Chandra tanpa DJ, langsung JOKO, maka diterbitkanlah DPO atau surat buronan baru, red notice tadi. Jadi ada dua red notice yang masih berlaku dengan Joko, ejaan lama DJ, dan Joko dengan ejaan baru tanpa DJ atau J langsung, Joko. Betul demikian Pak? Jadi gini, saya luruskan lagi. Yang tanggal 27 Juni, karena kami mengetahui ada seseorang menggunakan KTP di tanggal 8 Juni 2020 dengan ejaan alfabetnya Joko Sugiarto Chandra, maka kami harus mengantisipasi. Jangan-jangan ini adalah orang yang kami cari sejak tahun 2009. Meskipun fotonya sama Oleh sih, karena Pak. itu, hanya alisnya lebih kami tebal, tetapkan dulu. Iya. Nah itu dia. Kan bisa dalam kurun waktu yang sekian lama bisa berubah dan lain sebagainya. Baik. Sehingga kami tetapkan dulu ini orang menjadi DPO. Oke. Nah, kemudian untuk menghambat perjalanan ini orang, kita semua meminta bantuan, khususnya kepada imigrasi, untuk kalaupun mereka meminta atau membuat paspor, supaya paspornya dicabut. Kalau dia melintas menggunakan perlintasan dengan harus melalui imigrasi, maka supaya orang ini katakanlah diamankan dulu. Yang nanti kami akan lakukan cross check, kami lakukan penangkapan, siapakah orang ini, apakah benar yang kami buru sejak tahun 2009, maka kami selalu mengantisipasi dan berusaha untuk mencari dan menangkap yang bersangkutan. Pak. Oleh karena itu, permintaan red notice itu berbeda Pak dengan apa yang kami lakukan di 27 Juni itu Mas. Baik, jelas sekali apa yang disampaikan tadi Pak. Saya ingin tanya Pak, karena tanggal 20 Juli 2020 hari Senin nanti, itu adalah sidang pertama peninjauan kembali. Saya ingin kemudian mendapatkan konfirmasi dari Kejaksaan Agung. Seberapa Kejaksaan Agung kemudian melakukan proses pelacakan terkait dengan PK yang akan disidangkan nanti. Karena di dalam PK tersebut syarat bahwa yang bersangkutan, terpidana, harus hadir dalam sidang PK. Bagaimana kemudian nanti ketika yang bersangkutan hadir dan bagaimana sebelum yang bersangkutan hadir? Apakah tetap akan secara efektif, efisien, kemudian dilakukan pelacakan? Ya, Mas Aiman, sebelum sidang tanggal 20 yang disampaikan tadi, 20 Juli maksud saya, itu ada penetapan sidang peninjauan kembali. Itu yang pertama adalah di tanggal 29 Juni. Ya. Kami juga sudah mencari informasi itu, apakah benar sebagaimana tadi kami sampaikan di 27 Juni kami juga
berusaha untuk mencari menangkap yang bersangkutan dan oleh imigrasi sebagaimana disampaikan oleh Pak Dirjen Imigrasi, paspornya juga belum digunakan dan sudah dicabut, maka kami berusaha mencari. Tidak di tanggal itu saja, sebelumnya kami juga mencari. Bahkan di tanggal 29 kalau memang yang bersangkutan datang, pasti kami akan langsung tangkap, kami akan laksanakan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut. Termasuk tanggal 20 apa nanti, yang Pak? terjadi, yang bersangkutan tidak hadir. Tanggal 29 tidak hadir, tunda tanggal 6 tidak hadir, kita tunggu tanggal 20. Kalau memang sebelum tanggal 20 tim eksekutor kami bisa melacak dan menemukan, nggak usah nunggu tanggal 20 Juli Mas Aiman. Kita tangkap dulu lah kalau kita dapatkan, kita eksekusi, begitu Mas Aiman. Baik, terakhir, paling akhir Pak. Seberapa yakin Kejaksaan Agung bisa menangkap buronan sekakap dan selicin Joko Sugiarto Tjandra? Ya, kami selalu yakin dan optimis Mas Aiman. Kejaksaan sebagai eksekutor dalam melaksanakan putusan pengadilan, tentu kami harus yakin. Dan kami tentu tidak bisa bekerja sendiri. Tadi sudah kami sampaikan, bekerja sama dengan aparat lain. Kemudian kita juga membangun jalur diplomasi, melacak keberadaan yang bersangkutan. Jika memang yang bersangkutan di luar negeri, maka tentu ada upaya-upaya diplomasi bagaimana caranya bisa membawa yang bersangkutan ke Indonesia untuk dilaksanakan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut. Kemudian apabila yang bersangkutan tidak berada di luar negeri atau tetap berada di Indonesia, tentu kami juga akan terus mencari. Dan saya kira tidak ada tempat yang aman bagi buronan, karena kami akan selalu mencari dan menangkap, Mas Aiman. Paling akhir Pak, pertanyaan sebelum kita tutup dialog kita. Ada informasi bahwa yang bersangkutan masih berada di Indonesia, Pak? Ya, itulah. Tadi saya sampaikan, kami juga memohonlah, menghimbau kepada masyarakat siapapun, aparat penegak hukum siapapun, mari kita sama-sama tegakkan hukum, mari kita hormati hukum, kita laksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu untuk dilaksanakan. Perkara nanti yang bersangkutan menggunakan haknya, silahkan, tetapi mari kita hormati, dan kami yakin sepanjang itu berada di Indonesia, kami mohon bantuan, doa seluruh masyarakat Indonesia, bantu untuk mencari, menangkap, dan insya Allah nanti kami segera laksanakan eksekusi bila yang bersangkutan tertangkap. Saya kira demikian, Mas Aiman. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Hari Setiono. Terima kasih Pak Hari atas informasinya yang sangat berharga untuk kami dan juga publik malam ini di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam.